Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwidia Utaminingsih, NIM 185211182 dari MBS 5E IAIN Surakarta. Di sini saya membuat video untuk menjawab soal UAS manajemen syariah yang keempat, yaitu tentang manajemen konflik. Di mana manajemen konflik itu merupakan cara yang dilakukan oleh pimpinan dalam menstimulasi konflik, mengurangi konflik, dan menyelesaikan konflik yang bertujuan untuk meningkatkan performa kerja individu dan produktivitas organisasi. Konflik itu berdampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Konflik yang membawa dampak positif dapat dikatakan konflik mempunyai efek fungsional. Konflik yang fungsional yaitu konflik yang berdampak positif dan menguntungkan bagi efektivitas organisasi. Sebagai contoh, itu ada dua bagian organisasi yang bersikeras dan mempertahankan bahwa metode kerjanya yang paling terbaik atau tepat untuk organisasi. Nah, jika pimpinan organisasi tersebut dapat mengelola atau mengatasi konflik itu dengan baik, maka konflik itu dapat berjalan dengan tepat dan dapat mendapatkan hasil metode yang teruji dengan nyata dan baik di antara keduanya. Konflik fungsional itu yang pertama, meningkatkan keterlibatan orang lain. Yang kedua, menggerakkan pertumbuhan. Yang ketiga, definisi relasi makin jelas. Yang keempat, mengurangi stres, frustasi, serta rasa marah. Yang kelima, meningkatkan kohesi dalam kelompok. Sedangkan konflik yang disfungsional atau negatif adalah konflik dan yang berdampak destruktif dan merusak efektivitas organisasi. Contohnya, adanya perilaku organisasi yang cenderung tidak bertanggung jawab atau mengganggu atau merusak harmonisasi lingkungan organisasi. Seperti sabotase, boikot, jegal-menjegal di antara unsur-unsur dalam organisasi. Nah, kondisi konflik yang berakibat disfungsional dan menghambat pencapaian tujuan organisasi yaitu seperti orang yang tidak berminat untuk bekerja, terjadi ancaman atas relasi yang menghancurkan kepercayaan keadilan, menyinggung pribadi, perasaan sakit hati, dan dipaksa konformis atau orang dipaksa ikut keputusan. Maka konflik disfungsional itu hendaknya dihindari atau dijauhi karena tidak mendatangkan manfaat bagi organisasi. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Yang pertama, accommodating. Accommodating itu adalah cara mengumpulkan pendapat bagi pihak yang terlibat dalam konflik yang mana nantinya digunakan sebagai musyawarah atau menyelesaikan konflik. Yang kedua, yaitu avoiding atau sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Yang ketiga, compromising atau kompromi dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama.
menjadikan cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini dapat memberikan solusi bagi semua pihak. Terdapat 4 jenis kompromi, yaitu separasi, atraksi, mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan, dan sogok menyogok. Sogok menyogok ini merupakan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Yang ketiga yaitu collaborating. Cara ini menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Yang keempat, competing atau mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Yang kelima, conglomeration atau kombinasi atau campuran dari cara menyelesaikan konflik yang tadi disebutkan di atas. Selanjutnya yang dibahas yaitu strategi manajemen konflik. Strategi yang pertama yaitu pengenalan, yang kedua diagnosa masalah, yang ketiga menyepakati solusi, yang keempat pelaksanaan, yang kelima evaluasi. Evaluasi terhadap masalah yang sedang dihadapi atau barusan dihadapi. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu fungsi manajemen konflik. Fungsi manajemen konflik ini yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan keefektifan karyawan. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, dapat melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Nah, dalam manajemen konflik juga terdapat dalam perspektif Islam. Konflik dalam perspektif Islam itu tidak dapat dihindari. Konflik dalam kehidupan organisasi itu tidak dapat dihindari. Setiap saat kita akan berhadapan dengan konflik, baik konflik antar anggota, baik konflik antar rekan kerja, dan baik konflik antara antar pimpinan atau antar pimpinan ke bawahan atau bawahan ke atasan. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik antara pihak eksternal organisasi. Nah, konflik dalam terminologi Al-Quran sepadan dengan ikhtilaf, yang berarti perselisihan atau berlainan. Konflik yang berarti perselisihan tertuang dalam ayat Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran surat Al-Imran ayat 105. Nah, Islam mengajarkan kita bagaimana cara mengatasi konflik, dan cara-cara ini pun juga tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya kita sebagai manusia dapat mentauladani cara-cara beliau dalam menyelesaikan konflik. Salah satunya dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan cara negosiasi atau perundingan. Nah, tindakan menyangkut pandangan bahwa penyelesaian konflik dilakukan oleh orang-orang yang berkonflik bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. Kelompok tidak mencari pencapaian solusi dalam satu aturan, tetapi membuat aturan yang dalam mengorganisasi hubungannya dengan pihak lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, metode negosiasi adalah surat Asy-Syura ayat 37-38. Nah, negosiasi atau perundingan merupakan proses tawar-menawar atau pihak-pihak yang terlibat konflik dalam perundingan. Ini diharapkan ada kesepakatan nilai antara kedua kelompok tersebut.